ketidakpastian global, aset apa yang paling aman ya orang akan pilih emas. Karena kembali lagi kalau tadi saya sebutkan ada instrumen investasi lainnya yang tradisional misalnya properti atau rumah, sekarang nggak gampang loh jualan properti. Wah ini inflasinya akan bakal naik nih. Nah otomatis paling cepat jaga meredam laju inflasi ya buat investor ya beli emas dulu deh. Ya. Ya dengan runtutan kondisi-kondisi di luar negeri dan dalam negeri seperti itu, ya otomatis dari si pencetusnya tentu kekhawatiran terhadap harta yang mereka miliki. Nah, akhirnya mereka mencari posisi amannya di mana? Ya, setidaknya sekarang di emas dulu. Mas dulu. Ya, ya wajar sih. Akhirnya harga emas Jadi naik. luar biasa naiknya. Inilah kesempatan. Mm-mm. Beli pada saat semua orang panik. Tapi Hmm. kembali lagi, berapa yang jumlah kita investasikan ya kita harus punya strateginya. Kemudian selain itu, tentu yang masih hijau kebanyakan adalah kalau kita omongin pasar modal secara umum ya ada di keuangan. Keuangan. It- Bank gitu ya, Ya, Kak. itu bisa dikatakan karena dia adalah market instrumen drivernya untuk pergerakan IHSG. Itu yang Oke. paling besar masih di sana. Mm-mm. Tapi yang kalau kita lihat untuk memitigasi resikonya paling mudah yang mana ya emas dulu. Oke. Itu paling gampang. Kita tinggal lihat, datang, oh harganya segini, datengin aja tuh kok Mas di mall ada, Mm-mm. di banyak lah. Halo Work-Lifer, selamat datang kembali di Work Life by Payung. Tempat kita ngobrol santai seputar karir, keuangan, dan gimana caranya hidup lebih bermakna. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang super relevan untuk teman-teman semua dalam hal berinvestasi. Sebelum kita ngobrol sama narasumber, jangan lupa bantu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya supaya nggak ketinggalan episode-episode seru lainnya dari Work Life by Payung. Hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Imade Adisaputra. Beliau adalah pengamat investasi sekaligus praktisi dari Securities Crowdfunding atau SCF. Nah, ini dia Pak Imade Adisaputra. Halo Pak Made. Ya, gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Ya. Bapak kabarnya Alhamdulillah gimana baik juga? juga. Ya. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya sudah meluangkan waktu. Senang banget nih akhirnya bisa ngobrol bareng di Work Life by Payung. Ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan yang utama, boleh nih diceritakan dulu dari Pak Made tentang latar belakang dan juga kesibukan Pak Made saat ini. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Adisaputra. Udah berkecimpung di pasar modal itu kurang lebih 20 tahun. Jadi di awal memang saya masuk pasar modal, waktu itu di perusahaan efek, di Tribunga Sekuritas, dan terus berlanjut hingga sekarang di PT LBS Urundana di SCF. Nah, latar belakang saya memang agak berbeda ya dengan di pasar keuangan karena memang saya lulusan dari Institut Penelitian Bogor. Cuman ketertarikan saya di dunia keuangan karena itu dunia sangat dinamis. Ya. Jadi tidak bosan, update akan terus, bahkan bukan update-nya harian ya. Mungkin menit atau Detik. udah ada update baru. Oh, ada kejadian ini dan itu. Nah, itu yang membuat saya tertarik dengan kondisi yang dinamis di pasar keuangan. Nah, akhirnya masuklah saya dunia itu sampai akhirnya berjalan nggak terasa udah 20 tahun berkarir di dunia pasar modal, pasar keuangan. Seperti Baik. itu. Berarti cukup expert nih Pak di Ya. bagian investasi ya Pak. Nah, Oke. untuk topik yang tadi kita mau bahas nih soal investasi. Nah, Ya. di mana kita ketahui bahwa investasi emas itu mungkin cukup banyak ya Pak peminatnya. Nah, saat ini kondisi pasar kan sedang naik-naiknya nih harga emas sudah sampai mencapai 2,4 juta per gram. Ya. Nah, dari Pak Made sendiri melihat tren investasi emas saat ini itu seperti apa Pak? Oke, baik. Kalau kita lihat emas kan sebenarnya ini salah satu instrumen investasi yang tradisional kita Betul. sebutnya. Kalau kita lihat, teman-teman juga lihat bahwa instrumen investasi itu ada yang sifatnya aset real, ada juga aset keuangan. Nah, emas ini salah satu aset real. Ya. Selain properti ya, kita juga bisa misalnya beli aset berupa tanah atau bangunan. Nah, yang orang tua kita dulu biasanya yang paling gampang selanjutnya adalah emas. Karena mereka pegang tuh fisiknya. Ya. Oh, saya punya emasnya sekian, walaupun bisa bentuk emas batangan maupun emas perhiasan. Nah, sekarang semakin meluas lagi nih. Emas tidak hanya sebagai instrumen investasi yang bersifat fisik, Ya. tapi yang ada digital. Betul. Ya kan? Ada orang masuk
instrumen di pasar modal atau pasar keuangan biasanya nyebutnya exchange rate fund, underlying-nya emas, ETF, gold. Ya. Atau kalau kita lihat mungkin di sini juga ada yang investasi, saya investasinya dalam bentuk pergerakan harganya atau di indeksnya. Antara emas lawan dengan US dollar Ya. misalnya, itu mereka juga bisa. Jadi investasi. Nah, sekarang harga emas kalau kita lihat kenapa terus-menerus naik? Padahal kalau kita lihat emas ini salah satu instrumen investasi yang tidak menghasilkan cash flow. Jadi teman-teman perlu lihat bahwa ada instrumen investasi yang sebagai penyimpan nilai aset, Mm-mm. ada instrumen investasi yang menghasilkan cash flow. Cash flow. Emas ini termasuk yang bukan menghasilkan cash flow. Ya. Tapi orang tetap kejar. Kenapa? Karena dia relatif stabil dan harganya cenderung naik. Mm-mm. Jadi akhirnya orang invest di emas. Mas. Dan paling liquid. Kita datang kemana aja bisa jual emas. Ke saudara mau butuh bisa jual. Bisa. Terus kemudian ke pegadaian pun kita gadaikan bisa. Terus misalnya ke toko-toko emas dijual sangat mudah. Jadi ini yang paling liquid dan mudah. Kita nggak akan susah lah untuk membeli atau menjual emas. Dan itu akan menjadi lebih mudah investasi. Nah, kemudian sekarang trennya juga banyak tidak hanya investor perorangan yang mau beli emas. Ya. Bahkan kalau kita lihat bank sentral pun itu juga beli emas. Mm-mm. Karena apa? Faktor resiko. Resiko disebabkan karena apa? Ya ketidakpastian global. Jadi masalahnya tidak pastinya ini bukan hanya Indonesia aja nih nggak pasti. Enggak. Seluruh Seluruhan. dunia mengalami ketidakpastian. Mm. Nah, di saat ketidakpastian itu timbul, sebagai pemilik uang atau pemilik harta, saya mau nyimpen aset saya di mana nih? Ya. Kalau kita hanya simpan uangnya aja, ya otomatis akan termakan inflasi. Kemudian saya harus cari instrumen investasi apa? Ya, alternatifnya adalah emas. Dan emas sebagai salah satu instrumen yang disebut safe haven asset. Mm-mm. Aset yang aman. Betul. Karena apa itu tadi? Semua butuh, fisiknya juga ada, resource-nya juga kalau kita lihat juga sangat terbatas sebenarnya. Mm-mm. Jadi dia instrumen investasi yang jumlah keberadaannya di bumi ini juga terbatas. Sehingga atas kelangkaannya harganya terus menaik, sementara permintaannya terus meningkat. Mendekat. Supply-nya juga nggak akan Nggak nambah, nambah, ya betul. kan? Ya akhirnya orang berinvestasi di emas. Terlebih di kondisi sekarang, Mm-mm. ketidakpastian global, aset apa yang paling aman ya orang akan pilih emas. Karena kembali lagi kalau tadi saya sebutkan ada instrumen investasi lainnya yang tradisional misalnya properti atau rumah, sekarang nggak gampang loh jualan properti. Iya, ekonomi lesu ya, Pak. Kalau lesu, pada saat kita punya, saya investasi di properti 10 tahun lagi saya mau jual. Ya kalau masih bisa rawat, emas Iya, nggak perlu dirawat. betul. Disimpan, masukin safe deposit box, udah aman. Aman. Nggak perlu digosok tiap hari Iya, tuh. tetap Tetap mengkilap. kinclong. Yang penting kilogramnya nggak berkurang, Nah, gramnya benar. gitu kan, Pak. Nah, berbeda dengan tadi, properti. Properti. Kita harus rawat dia. Mm-mm. Terus kemudian masalah lokasi Oh, belum iya, ya. betul. Benar-benar harus pas. Yang tadinya lokasinya bukan daerah banjir, tiba-tiba 10 tahun kemudian daerah Jadi banjir. banjir. Turun harganya. Maunya kita untung malah buntung tuh nggak bisa Mm-mm. dijual mudah. Nah, Iya. akhirnya orang ya beramai-ramai lah masuk ke emas. Sehingga wajarlah sekarang harganya cenderung naik karena yang berebut tidak hanya yang kita seperti kita yang masih awam nih, saya masuk pertama kali investnya paling aman mana ya? Ya di emas paling mudah. Mm-mm. Tapi itu tadi tidak hanya perorangan, institusi pun juga masuk ke Masuk, sana. iya. Karena mencari tadi kondisi gejolak yang paling aman untuk melakukan lindung nilai atas aset investasinya, ya emas ini. Iya. Sehingga wajar lah kalau pertumbuhannya kita lihat saya year to date itu udah mungkin 20%-an ada ya. Ya. Padahal sangat jarang tuh. Sangat jarang. Ya. Iya. Sangat jarang emas naiknya seperti itu. Iya. Ya, seperti itu. Kalau begitu, Pak, yang jadi trigger awalnya kan high demand berarti akan menjadikan harganya lebih naik nih. Betul. Nah, pencetus awalnya nih, trigger utamanya emas itu jadi harga naik itu karena apa sih, Pak? Ya, kalau kita runut, ya kondisinya ketidakpastian global. Kalau kita lihat, sejak kita lihat tahun 2000-an ya, itu berturut-turut tuh Oke. krisis. Ya. Baik itu keuangan domestik maupun di luar. Terutama kalau kita lihat tahun 2000 awal ya, atau bahkan 98 kita kena krisis. Ya. 98. Terus kemudian di luar negeri juga ada yang krisis tahun 2008 juga. Ya. Yang disebabkan oleh subprime mortgage ya. Ya. Dan itu beruntun. 2008 iya, kemudian berlanjut ke tahun 2015, kemudian 2018, kemudian tahun 2020 ada COVID, ya. ya kan? Nah, kondisi-kondisi ini walaupun dari sisi pasar keuangan maupun yang bukan dari pasar keuangan menyebabkan ketidakpastian. Oke. Dan itu memberikan respon baik dari kebijakan pemerintahnya, kita lihat kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter dari bank sentral.
Oke. Nah, kebijakan ini mempengaruhi antara supply uang yang ada di masyarakat, ketakutan, fear-nya orang. Ya. Ini kalau kondisi seperti ini terus-menerus, bisa jadi nanti respon bank sentralnya naikin suku bunga, Ya. inflasinya naik gak Naik. kontrol. Bahkan kalau kayak kita lihat kemarin perang antara Rusia sama Ukraina, itu harga-harga beberapa komoditas naiknya Iya, luar sangat biasa. luar biasa. Bahkan yang mungkin komoditasnya adanya hanya di luar, tapi impact juga ke Indonesia tuh. Nah, responnya tuh, wah ini inflasinya akan bakal naik nih. Nah, otomatis paling cepat jaga meredam laju inflasi ya buat investor ya beli emas dulu deh. Ya. Ya dengan runtutan kondisi-kondisi di luar negeri dan dalam negeri seperti itu, ya otomatis dari si pencetusnya tentu kekhawatiran terhadap harta yang mereka miliki. Nah, akhirnya mereka mencari posisi amannya di mana? Ya setidaknya sekarang di emas dulu. Mas dulu. Ya wajar sih. Akhirnya harga emas Jadi naik. luar biasa naiknya. Iya, kan tadi fungsinya sebagai lindung nilai juga ya, Ya, Pak. Dia bisa menekan dari sisi inflasi yang ada. betul. Tapi di sisi lain kalau kita lihat berinvestasi di emas tuh nggak muter ekonomi. Ya, karena mengendap gitu Ya, ya. karena tadi saya sampaikan Tidak emas ini berputar. adalah penyimpan aset, Ya. bukan untuk memutar ekonominya. Ekonomi. Berbeda kalau tadi misalnya kita habis ini juga ngomongin masalah saham ya. Ya. Saham itu muter pada saat suatu perusahaan membutuhkan pendanaan terus dia go public IPO. Dana dari masyarakat diterima oleh perusahaannya, perusahaan ekspansi. Ya. Entah nambah pabrik, tentu nambah pabrik, nambah lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita emas, ya akan sangat terbatas yang akan nikmatinya. Iya. Karena mungkin yang punya tambang emasnya, ya kan perusahaan sudah related dengan pertambangan emasnya. Di luar itu enggak. Sehingga kalau kita lihat ya semakin banyak investasi di emas, sebenarnya kita khawatir ekonomi nanti nggak jalan. Ya jalan, iya. Secara kondisi, oh memang aman karena nilainya terus naik. Tapi ke depan kalau seperti ini terus menerus menjadi kondisinya wah mengkhawatirkan. Ya. Justru tapi buat dari si investor tuh cari aman dulu Cari deh. aman dulu, betul. Ya Karena kan? tadi ketidakpastian ekonomi Ya, juga ya, Pak. benar. Ntar tiba-tiba wah saya mau beli saham, jeblok harga sahamnya. Iya. Itu kan yang dikhawatirkan. Nah, Iya, akhirnya iya. yang paling secure untuk saat ini ya pilih di Emas. emas dulu. Seperti itu. Tadi juga sempat disebut, Pak, sebagai di emas digital itu kan biasa orang anggapnya sebagai alternatif gitu. Ketika emas fisiknya mahal, kalau Ya, emas digital kan kita bisa beli dengan gramasi yang kecil gitu. betul. Nah, kalau dari pendapat Pak Madi sendiri terkait dengan emas digital itu sebagai salah satu alternatif investasi seperti apa? Ya, sekarang kan semakin berkembang ya, apalagi dengan teknologi informasi sama kita ada juga teknologi blockchain. Tujuan dia adalah mungkin secara teknologinya adalah mengamankan informasi ada data-data yang ada dalamnya. Sehingga pada saat itu timbullah emas digital. Ya. Memang baiknya adalah emas digital ini ada backup emas yang sebenarnya. Benar. Emas fisiknya tetap perlu, Ya. cuman kita membeli gramasinya lebih kecil. Masalah kemudian adalah seaman apa sistemnya. Karena balik lagi kalau kita tradisional tuh melihat ya emasnya saya simpan di bawah bantal deh. Itu paling aman menurut dia kan. Ya kalaupun malingan ya udah risikonya paling malingan. Tapi kalau pada saat yang digital tadi ada kondisi yang tidak aman dari sisi pembuat programnya atau sistem informasi yang di sana ya hilang aja kita. Ya. Dan sementara bagaimana kontrolnya? Ya memang sekarang ada semacam sertifikasi ISO ya khusus untuk keamanan informasi yang membuat mereka, oh ini pasti aman kok. Secure Data gitu. data Bapak nggak akan hilang. Tapi kejadian juga masih banyak. Oke. Yang hal-hal yang terjadi di fraud di pasar digital ini nih. Karena balik lagi bagaimana kita meyakinkan kok ada backup emasnya di mana nyimpen emasnya emang. Kan seperti itu tuh. Iya. Emas digital namanya di sana. Sehingga akhirnya jangan-jangan nggak ada emasnya. Yang dulu aja kita lihat bank sentral selalu di backup dengan emas pada saat mau cetak uang. Ya. Akhirnya sekarang nggak. Karena itulah akhirnya menciptakan inflasi yang nggak ada hentinya. Karena udah nggak ada backup aset fisiknya nih. Nah, jangan sampai yang instrumen emas digital itu sama seperti itu. Emasnya hanya 1 kilo, tapi dia tawarkan sampai 1 ton. 1 ton. Jadi secara nilainya nominalnya besar gitu ya Pak ya, cuma secara fisiknya itu nggak ada, nggak real gitu, nggak sesuai, nggak match. Nah, itulah yang memang harus hati-hati. Sehingga kalau dari sisi saya sendiri melihat memang akan lebih dan sekarang beli emas fisik pun semakin mudah. Ya. Gitu kan. Banyak di e-commerce ada. Banyak e-commerce ada, gerai emas juga banyak, Pegadaian bahkan buka khusus untuk jual emas. Apa ya namanya? Gade emas atau apa? Ada butiknya sendiri khusus emas. Antam juga punya. Di luar itu toko perhiasan juga nyediain emas dalam bentuk batangan atau koin ya. Sangat mudah. Jadi artinya pada saat investasi ya mungkin
kita lebih enak untuk datang ke sana. Ya. Walaupun mungkin, wah resiko Pak, ya sebanyak apa sih kita mau beli? Kayak Gitu kan? tiba-tiba 100 kilo Ya, gitu ya apa Pak mau ya. langsung beli, Pak mau beli satu kilo emas Emas aja itu aja. udah lumayan, Iya betul. gitu kan? Ya berarti kalau kita mau beli 1 kilo ya datanglah ke Antam, Ya. gitu kan? Akan sangat ya tadi memang ada alternatif di tadi Dengan dalam emas bentuk digital. digital. Cuman kalau dari sudut pandang ini ya masih aman untuk pegang emas fisiknya. Mungkin biaya yang timbul adalah kita pegang di SDB misalnya kita Ya. nyewa atau punya berangkas di rumah. It's okay, tapi ya itu adalah effort untuk menjaga aset kita Aset juga itu kan. sendiri betul. Cuman di sisi lain ya itu yang masih saya lihat sendiri itu yang masih aman. Kalau memang mau melihat aman kayak terkadang orang wah Pak saya bukan invest emas tapi trading emas. Oh, oke. Ya kan? Jadi dia niatnya memang bukan memang menyimpan fisik emasnya, tapi dijual belikan. dijual belikan. Ya, kalau niatnya trading emas, otomatis yang emas fisik menjadi kalah menarik. Oke. Karena Kalau mereka betul. harus jual beli, ada Iya. sisi harga yang cukup besar kan. Iya. Nah, sehingga orang akhirnya, oh saya pilih yang indeksnya deh, atau ETF-nya deh, lari sana. Tapi kembali lagi, tidak semua orang cakap dengan yang namanya trading. Iya. Karena kalau trading, pertama kita harus punya waktu, meluangkan waktu untuk itu. Kita harus tahu polanya. Sebenarnya kalau invest emas aja ya udah kita datang ke gerai atau pedagang emas datang, Pak beli, kita terima emas, beres. Iya. Kita simpen tuh, udah punya nih. Ya kalau naik jadi sekarang 2,3 ya. Nanti jadi 3 juta ya alhamdulillah. Ada asetnya, untung gitu kan jatuhnya. Betul, tapi pada saat trading ya tadi tuh kita mau jual beliin ya ternyata kita salah entry atau apa. Karena sifatnya trading ya memang sangat pendek jangka waktunya. Ya ada masa jendela waktunya ya untuk Betul, transaksi ya Pak. betul. Seperti itu. Berarti kalau gitu Pak, di saat seperti ini untuk para pemula investor baru nih, bagaimana nih cara mereka misalnya ketika niatnya untuk berinvestasi di instrumen emas gitu, apa yang perlu mereka sikapi ataupun Oke. strateginya? Baik, pertama tentu adalah dari sisi teman-teman sendiri harus sadar dengan tujuan investasinya dulu nih. Karena kalau kita lihat, kalau salah dalam menentukan tujuan investasi, nanti akan salah instrumen investasi yang dipilih. Jadi pada saat mau mulai berinvestasi, tentu yang pertama adalah tentukan tujuan investasinya. Let's say ambil contoh ini kebutuhan untuk 10 tahun ke depan. Nah itu bisa tuh masuk ke emas. Ya. Karena memang rata-rata pergerakannya kalau dilihat dalam 10 tahun memang masih tumbuh. Kalau misalnya hitungannya, Pak, saya butuhnya hanya 3 bulan nih, 6 bulan, jangan beli emas. Justru nanti beresiko. Iya. Mungkin selisih harga jual beli emas fisiknya nggak tutup tuh betul. dengan jangka waktu hanya 3 bulan. Sehingga yang pertama adalah tentukan dulu tujuan investasinya. Nah, setelah menentukan tujuan investasi, sehingga kita bisa pilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan investasi. Nah, instrumennya kembali lagi, apakah kita mau beli emas? Oke, kalau kita ini untuk melindungi aset kita, terus kemudian habis itu kebutuhan untuk jangka panjang, emas menjadi salah satu alternatif. Misalnya kita mau naik haji nih. Haji kita antrian kan cukup lama nih. Ada 10 tahun, ada yang 15 tahun. Gitu Di kan? atas tuh 25 tahun Nah, di tergantung atas 25 lokasi. tahun. Nah, itu bisa tuh mulai sekarang kita simpan dalam bentuk emas. Karena apa? Nanti tentu pada saat kita harus menebus sisa selisihnya, ya emasnya dijual. Ya. Itu bisa. Jadi memang tujuannya benar-benar jangka panjang sekali. Nah, kalau kemudian setelah itu dimulai dari sekarang. Oke. Jadi kalau kita misalnya, Pak, saya mau invest kapan? 2 tahun lagi. Wah, telat udah. Gak usah ngobrol sekarang ya Pak. Ya, nggak usah Nanti ngobrol aja sekarang. 2 tahun lagi. Ya, kita ngobrol nanti 2 tahun lagi deh. Harus mulai sekarang. Wah, kalau sekarang saya nggak punya uang. Nah, kembali lagi, investasi tidak harus dengan nominal yang besar. Besar ya. Kembali lagi. Jadi mindsetnya, oh saya invest itu apakah? Ya kalau misalnya dahulu investasinya benar. Kalau kita mau beli tanah, mau beli rumah, investasinya besar. Ya. Kan Modalnya awalnya udah besar duluan karena memang Pak. modalnya pada saat beli rumah minimum kalau kita mau beli tanahnya dulu ya ukuran 10 kali 8. 8 ya 80 meter. 80 meter persegi lah ya. Betul. Kan nggak mungkin ukurannya berapa? 1 kali 2 ya itu rumah masa depan kita. Iya, investasi nanti ya Nah, Pak. itu nanti kan nggak hanya segitu kan nilainya Iya. kan. Nah, otomatis yang ukuran wajar sekian. Harga segitu mungkin nilainya mungkin udah sekarang di angka 8 juta atau 10 juta per meternya. Wah, ongkosnya mahal nih. Ya. Nah, sehingga mulai dari sekarang itu bisa dengan instrumen yang lebih murah. Ya salah satu emas tadi. Ya. Sekarang udah disediakan emas dengan nilai yang lebih rendah. Dulu kita melihat mungkin hanya 1 gram, sekarang 0, aja ada. Iya, 0,1 Ya, gitu ya Pak kan. betul. Tapi kembali lagi, jangan salah pilih instrumennya yang terlalu kecil gramasi emasnya. Karena nanti pada saat jual nggak ada yang mau. Ya kan?
Yang minimum yang masih diakui oleh misalnya Anta mau nerima minimum berapa sih 0,1 ya dikumpulin jadi bisa atau 1 gram di sana. Itu bisa mulai. Tadi kalau kita pilih instrumennya yang fisik nih. Fisik ya. Nah, kalau enggak saya mau investasi mana? Ya tadi bisa ada instrumen keuangan yang lain. Ini ya. Misalnya di saham atau apa. Dan sahamnya kan pilihannya juga harganya juga murah karena dari sisi lotnya diatur oleh bursa itu juga semakin kecil. Kecil. Tadinya lembarnya harus banyak, sekarang lebih kecil. Jadi Oke. kita bisa membeli dengan biaya yang lebih murah. Kemudian tentu langkah berikutnya ini yang paling eh, jarang dipahami sama investor pemula adalah disiplin. Karena dia hari ini bulan ini invest, bulan depan enggak. Ya. Kosong tuh jadinya. Kosong. Nah, disiplinkan. Jadi memang ada alokasi yang digunakan untuk investasi. Jangan nanti investasi ini kalau ada sisa deh. Mesti nggak ada sisa. Oh, buat skincare dulu kalau yang perempuan. Kalau yang laki-laki misalnya, oh buat hobi Buat dulu hobi deh. dulu. Ya udah, jalan hobinya, investnya ya mudah-mudahan hobi ini jadi uang. Ya Ya, alhamdulillah kalau ya. hobinya akan menghasilkan uang. Tapi kan nggak selalu seperti itu. Jadi memang ada lokasi yang ditujukan untuk invest. Iya. Seperti itu. Oke, nah tadi juga disebut juga Pak, salah satu instrumen investasi itu di saham. Nah, untuk saham dan emas ini kan sifatnya bertolak belakang, Pak. Betul. Ketika harga emas naik, saham turun. Tadi karena kan Ya, tadi betul. investor lebih mau mengamankan dananya Ya. ke bentuknya yang fisik emas gitu Ya. di kondisi yang kurang menentu. Nah, kalau untuk saham sendiri dari sisi Pak Mada mungkin seberapa penting sih Pak kalau misalnya kita mau invest di saham kan perlu analisa gitu. Betul. Seberapa penting analisa itu kita lakukan sebelum kita membeli saham? Oke, baik. Nah, ini kalau masuk saham berarti kita harus tahu nih saham itu apa sih sebenarnya. Tentu kan kita membeli saham ini otomatis kita menjadi pemilik perusahaannya Perusahaan ya. sesuai dengan porsi saham yang kita miliki. Ya. Nah, pada saat investasi, kembali lagi, pilihan kita ada dua. Kita mau invest atau kita mau jual beli sahamnya. Trader nih. Ya. Trader sama invest. Kalau yang buat invest dulu ya, ini akan mudah buat teman-teman. Kalau pemula akan jarang trading. Trading ya. Tadi kan karena nggak ada waktu ya, Pak. Kalau analisanya saya juga harus mau saya cepat. trading, nggak bisa saya sambil kerja. Saya otomatis harus fokus di tradingnya. Harus entry pagi hari, kemudian lihat nanti siang pergerakan dapat nggak. Walaupun sekarang sistem online trading juga mensupport kita bisa input dulu parameternya. Itu, tapi tetap harus dilakuin tuh. Nah, nggak otomatis. Nggak otomatis. Nah, sehingga yang paling mudah sekarang kalau kita lihat adalah invest. Bahkan Bursa Efek itu sudah lama mencanangkan yuk nabung saham. Tujuannya apa? Ya, kita secara berkala. Kalau di dunia investasi kita sebutnya dollar cost averaging, DCA. Itu adalah kita beli secara rutin, secara nominal tertentu. Ambil contoh, kita alokasikan 500.000 deh. Beli saham A itu ya. Nah, setiap bulan kita beli saham A itu 500.000. Entah dapatnya berapa lot jadinya, tapi kita keluarkan dari 500.000 ya. Konsisten 500.000 per bulan gitu. Harganya berapa aja ya udah, tergantung harga itu berapa. Tapi kita konsisten. Nah, itu akan lebih mudah buat kita dan lebih disiplin. Kalau kita akan terus-terusan nih 500. Nah, sekarang adalah dalam sisi pemilihan sahamnya. Nah, kondisi ekonomi tertentu akan memberikan dampak terhadap penerbit sahamnya yang berbeda juga. Nah, di Indonesia ini sendiri di bursa kan kita lihat ada pengelompokan berdasarkan sektoralnya ya. Nah, kita lihat kalau kita dari sisi kita saham apa sih yang mau kita investasikan, tentu kita mau lihat yang stabil seperti apa. Perusahaan yang secara konsisten tumbuh walaupun tidak extraordinary, tidak eksponensial tiba-tiba tumbuh, itu biasanya adalah kita sebutnya adalah defensive stock. Defensive stock. Ya. Saham-saham yang polanya defensif. Apa aja itu? Biasanya yang berkaitan sama kebutuhan sehari-hari. Selalu ada kebutuhannya gitu ya. Ya. Jadi kita kenali nih perusahaannya memang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Kita ambil. Itu banyak pilihannya. Kayak FMCG gitu ya Pak ya. Betul, FMCG itu kan setiap hari kita perlu. Walaupun tantangannya juga banyak tuh. FMCG yang ada di bursa memiliki tantangan dengan perusahaan-perusahaan lokal maupun domestik yang mulai masuk ke segmen itu. Yang non TBK Mas Yani. Nah, tentu kita lihat juga FMCG ya. Baik itu dari daily use-nya untuk skincare atau apa ataupun yang dalam yang kita konsumsi. Yang konsumsi ya, itu. Kemudian di luar itu kita juga lihat yang selain ini, selain sektornya tentu adalah
di fase apa ini perusahaannya. Oke. Karena itu juga menentukan. Menentukan juga. Kalau kita mau membeli saham, harapannya selain tentu adalah capital gain, kita juga berharap dari dividen. Ya, Biar tadi tuh dapat passive masuk income-nya. income betul. Karena Goalsnya itu kalau kan tetap kita ya, Pak. kalau kita hanya mendapatkan capital gain, otomatis bukan passive income kok. Kita harus aktif beli, habis itu jual di Jual, kondisi tertentu. trading atau Trading. kegiatan ya. Walaupun mungkin horizonnya lebih panjang, Pak. Saya jual belinya setahun deh. Oke. Nggak tiap hari misalnya. Tapi kita harus ada waktunya tadi tuh. Nah, di fase kondisi ini kita pilih perusahaan-perusahaan mana yang memang rajin membagikan dividen. Berarti memang fase perusahaannya memang yang sudah cukup lama dan sudah cukup mature industrinya. Sehingga kita berharap, oh ini dividennya. Dan semua laporan itu tersedia. Tersedia. Ya, baik di web perusahaannya maupun di webnya Bursa Efek Indonesia. Oke. Jadi kita bisa lihat nih, historicalnya dia bagi dividen berapa sih. Nah, kita pilih sana. Ya, setelah itu tadi ya, pilih sektornya, terus perusahaan mana yang itu. Kemudian adalah, kembali lagi jangan salah, kita juga jangan tempatkan investasinya hanya di satu saham. Oke. Diversifikasi itu harus Iya. saham. Ya, kita pilih sahamnya mana aja. Dengan kondisi yang masih cukup turbulen saat ini, tentu yang defensive stock tadi masih menjadi pilihan. Terus sektor-sektor utilities juga bisa. Contoh misalnya perusahaan apa aja sektornya, kita masuk sana. Yang harus dihindari apa? Ya mungkin yang kondisi harganya, komoditasnya juga fluktuatif. Misalnya sektor energi. Ya. Saham-saham batu bara cenderung sangat volatile. Ya. Naik Gitu kan. turunnya cukup Naik turunnya lumayan. juga, ya. Artinya kita kalau investor pemula, ya kalau kita tahu dengan industrinya nggak masalah. Tapi kalau kita nggak tahu dengan industri komoditasnya, ya hindarin aja. Oke. Jadi yang pertama ya tadi harus kenali dulu penerbitnya. Benar-benar. Nah, berkaitan dengan investasi juga, karena kita melibatkan pihak lain nih, kan kita beli sahamnya nggak bisa datang tuh langsung ke Perusahaannya. perusahaannya. Tapi saya mau beli saham ya, Nah, gitu kan nggak bisa. otomatis kita juga harus pilih perusahaan efek yang Oke. membantu kita untuk melakukan beli dan jualnya. Ya. Oke. Pilih perusahaan efek yang baik juga. Baik juga. Tanpa juga. Tujuannya apa ya? Agar aset kita yang tadinya benar-benar kita ingin investasikan, kita punya sahamnya, itu teradministrasi dengan baik. Oke. Kita terinformasi dengan baik dan mudah dalam penggunaan aplikasinya. Sehingga kita akan lebih gampang, oh saya mau beli atau mau jual, kita lihat portofolio itu juga gampang. Dan hampir semua sekarang memang menyediakan yang sistemnya udah bisa di-download di masing-masing handphone. Iya, online ya Pak ya. Ya. Nah, tadi seperti itu. analisanya nggak cuma dari sahamnya, Iya. tapi tadi juga penyedia sahamnya, terus Betul. sektornya kita Ya. pilih juga. Jadi cukup banyak Pak. Mungkin kalau Betul. untuk investor pemula nih Pak, Hmm. kita lihat nih saham apa ya yang paling menguntungkan untuk pertama kali kita book gitu Pak, untuk kita beli gitu kan. Itu Ya. bisa dilihat dari apanya dulu Pak? Yang mungkin basicnya gitu, yang efektif Oke. untuk dibeli untuk investor Baik. pemula. Oke, kalau investor pemula tadi, kalau tujuannya ini investing ya, itu yang pertama kita lihat ya paling gampang biar dapat passive income-nya dari sisi historical dividend-nya deh. Historical dividennya. Cari perusahaan-perusahaan cukup banyak, kita tinggal lihat dividennya yang membagikan dividen cukup rajin, cukup memberikan kepada investornya juga, oh ini tiap tahun bagi dividen. Dan sebenarnya itu mudah kalau kita mau invest yang paling rajin bayar dividen, kita ambil aja saham-sahamnya BUMN. Oh, BUMN ya. Karena tentu pemerintah sekarang under Danantara perlu untuk penerimaan dividen kan? Iya. Ya udah, kita ikutan di sana. Kita di situ. Karena masih akan ada setoran dividen ke Danantaranya tuh. Oke. Ya udah kita ambil misalnya let's say kalau yang BUMN kita lihat Jasa Marga, kemudian ada PGN, Perusahaan Gas Negara. Ya. Kita bisa tuh PT Timah, Antam. Udah kita di sana. Ini bagi dividen ya. Ya lihat aja. Mesti nanti akan ada tentang dividen. Oke. Dari pemerintah. Ya kita ikut di sana. Ya. Selain mungkin sektor-sektor di luar itu, juga banyak perusahaan swasta yang cukup rajin memberikan dividen. Kita pilih sana. Baik, berarti Seperti kita itu. lihat dulu dividen historinya ya Pak Ya. ya. Meski mungkin saat ini beberapa BUMN agak merah-merah tuh Pak nilainya. Benar. Tapi Terutama yang konstruksi ya. Ya. Ya, memang dalam kondisi yang dari sisi kinerja keuangan tidak cukup menggembirakan. Ya kita avoid aja, nggak usah Oke. ikut di saham BUMN yang lagi kondisinya merah. lagi berdarah. Masih banyak kok yang rapotnya hijau. Nah, terus Pak untuk investor nih pemula lebih tepatnya. Tadi kan harga saham ada yang naik turun gitu. Nah, Ya. ketika gimana cara menyikapinya Pak? Ketika saham yang kita beli itu anjlok gitu, Oke. apakah langsung jual rugi atau wait and see? Dan kalau wait and see-nya tuh indikatornya kapan nih kita Oke. menunggunya itu? Baik.
Nah, di saat kondisi turun atau apa, sebenarnya itu adalah peluang buat investor. Kembali lagi, kita ngomongin sebagai investor ya, Ya, bukan sebagai trader. trader ya. Kalau kita ngomongin trader, pada saat turun kita harus lakukan cut loss. Ya, Karena kita pedagang. betul. Kita nggak tahu dasar turunnya itu Turunnya sampai sampai dalam apa. oh iya. Berapa persen sih Kedalamannya turunnya. berapa Nah, lama nih? sehingga kita harus disiplin nentuin cut loss-nya di level berapa persen atas modal kita. Mm-mm. Ya udah langsung di set di aplikasinya ada, kita cut loss, let's say kalau harga turun 5% ya otomatis Langsung langsung posisinya jual. jual. Udah kita nggak usah pusing lagi, wah nanti turun lagi. Ya udah biarin Nah, karena kita udah nentuin selesai parameternya gitu sana. kan. Selesai. Dulunya cukup di situ Habis aja. itu turun 5% naik atas Lagi. ya udah, Ya. memang belum rezeki kita, tapi kita udah set parameternya. Kemudian kalau naik pun juga sama, kita mau set goals-nya di berapa. Oke. Nah, tadi kalau misalnya tadi berkaitan kalau semakin Anjir. turun ya misalnya turunnya penyebabnya apa? Oke. Kinerja keuangannya atau sentimen dari eksternal. Hmm. Kalau sentimen eksternal misalnya, oh di bursa luar turun, di bursa Indonesia kena dampaknya juga, asing keluar dari bursa, Oke. misalnya karena kondisi yang tidak menentu. Perusahaan ini kinerjanya baik-baik aja, laporan keuangan juga masih sehat, turun, justru beli. Oke. Jadi itulah pentingnya kita melihat laporan keuangan. Jawabannya. Jadi analisanya itu memang tetap Benar, harus jadi kita dilakukan ya, tahu. Pak. Tadi setelah sektor apa, ya nggak lupa kita setidaknya dasar-dasar membaca laporan keuangan itu bisa lah. Oke. Kita lihat, oh perusahaannya masih oke kok, penjualannya juga masih naik, laba bersihnya juga marginnya terjaga. Kenapa saya harus panik untuk jual? Oke. Justru karena harganya turun, dia harganya jadi ke diskon Nambah tuh. ya. Jadinya Ya, harusnya ditambah ya, Pak ya, ditambah. posisinya. Bukan ikut jualan. Mm-mm. Kecuali tadi kita trader. Trader, iya. Kalau investor, inilah kesempatan. Mm-mm. Beli pada saat semua orang panik. Mm. Tapi kembali lagi, berapa yang jumlah kita investasikan ya kita harus punya strateginya. Iya, ada kontrolnya juga. Ada kontrol ya, Pak, juga. kita. Misalnya, wah hari pertama biasanya kalau pada saat market crash itu ada 1 atau 2 hari. Ya. Turun. Yang pertama turun, oke beli sebagian. Mm. Biasanya turun, beli sebagian lagi. Udah, besok makin turun lagi, udah selesai dulu. Mm-mm. Udah biarin. Nah, Berarti dia akan kembali lagi. Dan itu kejadian polanya seperti itu. Karena Oke. apa? Harga turun ini lebih dikarenakan karena orang panik. Terutama investor-investor institusi. Karena mereka butuh likuiditas. Ya. Misalnya fund management. Pada saat turun tuh orang khawatir habis itu ada redemption tuh dari Ya. pemegang unitnya. Betul. Otomatis dia harus jualan. Iya, ya. Tapi kalau investor pribadi, investor retail, ya justru kesempatan. Ngapain ikut jualan? Saya justru tambah kesempatannya di sana. Jadi tidak semua kondisi membuat kita harus panik. Iya. Justru manfaatkan momentum itu, kita lihat lagi, laporan keuangan masih bagus, justru kita tambah posisinya. Jadi kalau untuk investasi saham itu memang nggak bisa instan ya, Pak? Ya. Milih awalnya. Prosesnya harus panjang. ada prosesnya harus kita Oke. lalui. Jadi kalau teman-teman di sini kan sebenarnya banyak flexing ya. Ya. Kita lihat di sosial media, wah beli ini langsung untung. Ijo gitu langsung langsung hijau. difotoin, ikut Ya, orang ikut semuanya. kan orang. Tapi mereka nggak ngerti. Ini Iya. sebenarnya saya beli apa sih? Iya, betul. Saya trading kan sama mau invest. Karena yang ditunjukin tuh hijaunya. Ya. Yang merahnya nggak mau Nggak tunjukin dong. tunjukin. Karena kalau saya nunjukin merahnya, wah masalah itu flexingnya nggak jalan. Nggak jalan. Betul. Harus tunjukin hijaunya. Walaupun hijaunya mungkin 1 kali. Merahnya 10 kali. Dalam sebulan ijonya cuma berapa kali gitu ya, Pak ya? Seperti itu. Sisanya merah semuanya. Nah, jadi memang harus hati-hati ya menyikapi informasi yang ada di sosial media itu, kita harus bijak. Kembali lagi ya kita tetap harus belajar dulu gimana baca laporan keuangan, itu dasarnya juga. Kalau memang udah bentuk ya tanya ahlinya juga. Iya. Kan kita juga sebagai seorang muslim misalnya, kita juga disarankan bertanya pada ahlinya. Ahlinya, betul. Karena kalau enggak ya kita jadi salah. Dan tadi kita harus tahu instrumennya apa dulu. Jangan sampai kita udahlah invest, kita maunya untung, ternyata investasinya nggak cocok Nggak buat cocok. profilnya kita. Oke. Pak, saya ini sebenarnya takut dengan fenomena fluktuasi, cuman di Takut ketinggalan. FOMO. Oh, FOMO. Terus kemudian di Instagram saya lewat terus orang untung, kok bisa ya? Kepikiran jadinya. Kok Saya bisa nggak ya ikutan. gitu ya. Nah itu hal seperti itu yang membuyarkan tujuan investasi, sehingga kita mah harus fokus Iya. tujuan investasinya apa. Berpegang teguh sama tujuan investasi ya, Pak, maupun itu instrumennya tadi mau emas, mau saham, Iya. tapi tetap harus punya goalsnya, tujuan Goals, keuangannya untuk investasinya apa. Betul. Oke. Nanti kalau untuk saham sendiri, Pak, tadi kan mungkin sempat dibahas nih beberapa sektor yang
lebih sering hijaunya nih Pak dibanding Ya, merahnya. Tadi ada kayak FMCG yang hmm, kebutuhannya lebih sering kita pakai gitu, ya, entah itu untuk dikonsumsi ataupun hmm, misalnya barang-barang yang memang umum dipakai gitu. Nah, ya. selain itu Pak, mungkin ada lagi nggak Pak sektor saham yang tetap hijau dalam kondisi ekonomi saat ini? Oke, kalau sekarang ini kan eranya ekonomi secara global juga bergeser ke energi terbarukan ya. Ya, Nah, jadi renewable. renewable energy. Nah, itu sebagai salah satu yang sekarang sedang diminati oleh investor. Mm-mm. Jadi mungkin kita bisa melihat mana sih emiten-emiten yang memang fokusnya di renewable energy. Karena itu mesti akan menggantikan yang energi tradisional yang dulu menjadi energi renewable. Karena eranya berubah sana. Ya, Sampai kapan eranya? Ya sampai misalnya adopsi di Indonesia nya udah semakin banyak nih untuk renewable energy. ya, Kemudian selain itu tentu yang masih hijau kebanyakan adalah kalau kita omongin pasar modal umum ya ada di keuangan. keuangan I- bank gitu ya Ya, Pak. itu bisa dikatakan karena dia adalah market instrumen drivernya untuk pergerakan IHSG. Itu yang Oke. paling besar masih di sana. Mm-mm. Cuman balik lagi mungkin wah saya nggak bang deh, saya mungkin berkaitan dengan agama atau apa Ya nggak pas gitu ya. betul. Ya, yang lain apa? Ada Mm-mm. alternatif yang lain. Mm. Tapi kalau buat teman-teman yang misalnya wah bang oke lah ya udah bang menjadi salah satu indikator dari sektor keuangan sebagai salah satu indikator dari pergerakan bursanya. Oke. Sehingga kalau masuk sana ya udah pilih salah satu instrumen di sana juga. Oke. Gitu. Iya betul. Dan soal saham juga memang ada masing-masing orang tuh punya filternya masing-masing Pak. Ada Betul, yang memang pilihnya betul. misalnya kayak membatasi ya hanya Ya, saham-saham syariah. Itu kan ya. cukup terbatas tuh Iya, industrinya gitu kan. industrinya terbatas, tapi jangan salah, mereka juga masih memberikan return yang oke Cukup juga. iya. Ya, karena terkadang karena penggerak bursa, saham-saham perbankan ini juga paling sering di Kena eh, hantam. kehantam. Kena hantam juga betul Pak. Benar, Ya benar. benar Karena indikator. dia porsi asing yang besar ya pada saat mereka exit ya jualan aja udah. Nggak peduli itu Gak peduli yang laporan yang keuangan punya. masih oke, Heeh. punya pemerintah atau enggak. Enggak, Penting iya. mereka harganya masih di oke, masih ada likuiditas ya Mm-mm. jual. Oke. Udah Ya. itu. Terus tadi kan kita udah bahas dari investasi emas sampai Mhm. investasi saham. Nah, Ya. baiknya Pak mungkin dari Pak Made untuk tips bagi pemula nih. Kalau mau Mhm. mulai investasi, lebih baik ke instrumen yang mana dulu Pak? Oke, kalau dari awal investasi tentu kalau dari sisi saya kembali ya tadi ke tujuan investasinya Mm-mm. dulu. Kemudian yang paling gampang ya tentu kalau sekarang mau itu semuanya gampang. Saham dan emas untuk cara pembeliannya sekarang Iya, semakin mudah. sudah online Online semuanya. semua. Tapi yang kalau kita lihat untuk memitigasi resikonya paling mudah yang mana ya? Emas dulu. Oke. Itu paling gampang. Kita tinggal lihat, datang, oh harganya segini, datengin aja tuh kok Mas di mall ada, Mm-mm. di banyak lah. Bahkan mungkin kita kontak temen COD bisa COD emas. Ya, Ya, ada tuh banyak. cukup banyak. COD emas Bahkan itu. didatengin. Iya. Kita langsung transaksi on spot. Ya dan berarti tangan Harga saat itu gitu ya saat Pak kan itu artinya. oke sepakat udah Mm-mm. sangat mudah. Udah selesai udah simpan emasnya di rumah. Iya. Itu kan udah nggak usah pikir wah analisa keuangannya apa nggak perlu. Karena ini emasnya udah kita terima Udah nggak pegang perlu gitu kan. yang kita perlukan juga mau disimpan di mana udah Mm-mm. gitu aja. Jadi yang paling mudah di sana. Ke emas Iya, berarti ya Pak. emas. Terus kemudian ya tadi diversifikasi. Mm-mm. Kalau habis punya emas, ya jangan hanya emas aja tuh. Mm-mm. Misalnya ada alternatif lain nggak? Ya, karena kembali lagi emas ini penyimpan nilai, bukan mengenerate cash flow. Cash flow betul. Kita harus cari instrumen investasi yang bisa mengenerate cash flow juga. Biar imbang gitu ya Biar Pak ya. seimbang, karena kita juga terkadang investasi ini juga untuk menambah kebutuhan sewaktu-waktu. Ya. Jadi tujuan investasi saya ini sebenarnya bukan untuk dinikmati masa mendatang, tapi untuk kalau ada cash flow-nya, mungkin tiap 3 bulan atau tiap bulan ada, saya dapat cash flow-nya. Ya. Itu juga bisa pilih Oke. di sana. Jadi di-combine nih dengan Di-combine, hanya emas. betul. Kalau emas ya menyelamatkan kita dari sisi nilainya. Nanya betul. Tapi kalau mau dapat aset yang menjelit cash flow ya jangan di emas. Iya. Di-combine tuh. Tapi Diversifikasi. balik ke tujuan, Ya. balik ke maunya tadi gimana mau lindung nilai kah atau Ya. memang ada yang di-generate cash flow yang kita Ya. terima gitu ya Pak ya. Dan terakhir disiplin. Nah, itu paling penting. Iya. Jangan cuma saat ini aja gitu ya Pak ya. Begitu nonton podcastnya nih, wah beli. Langsung beli. Bulan depan lupa udah. Lupa. Karena podcastnya udah kelewat. Iya betul. Eh, Nah, mungkin kalau misalnya buat work life juga yang mau tahu kebutuhan investasinya ada apa enggak, bisa melalui cek dulu nih Pak di Financial Check Up. Kita ada di Payung Pribadi. Jadi
bisa tahu Hmm. berapa sih porsi yang bisa masih ada longgar nih untuk investasi atau memang udah kebanyakan gitu kan pos-pos keuangannya. Nah, jadi cek Ya. dulu financial check up-nya, kalau memang ada berlebihnya baru investasi gitu ya Pak ya. Jangan sampai nanti biaya kehidupannya agak susah gara mau invest gitu kan. Padahal yang paling penting kehidupan sehari-hari dulu Betul. Pak kan. Ya, Investasi itu kan soalnya returnnya tuh cukup lama. Tadi aja betul. emas di atas 10 tahun. Ya. Kalau saham apalagi gitu kan. Ya kalaupun dividen per tahun sekali kan belum tentu juga dapet gitu Ya, kan ya ya, Pak ya. ya. Betul. Iya. Nah, terus kalau misalnya untuk yang pemula lagi nih Pak, Hmm. kan sering juga ada tadi kesalahan umum lah tadi kalau untuk yang pemula ketika misalnya sahamnya anjlok langsung tiba-tiba Jual. panic buying atau Balik panic selling. selling gitu Hmm. kan. Nah, apa sih Pak yang jadi kesalahan umum bagi para pemula ketika investasi dan gimana cara mengatasinya? Oke, kesalahan pemula pada saat investasi adalah pertama tidak kenal dengan produknya. Itu paling sering. Mm-mm. Karena tadi dia terutama ya kalau kita lihat di Gen Z itu sangat terpapar sama yang namanya sosial media. Iya. Jadi yang dilihat dia adalah sosial media, di mana dia juga nggak ngerti ini sebenarnya instrumen apa. Bahkan yang sekarang lagi marah juga cryptocurrency ya. Ya, Mereka masuk ke sana tanpa tahu nggak ini ngerti. apa. Cryptocurrency itu uang atau apa nih ya? Iya, Namanya currency tapi bukan uang. bukan uang. Nah, karena dia hanya tarik di sosial media, langsung lah, oh, karena juga mudah tuh. Mm-mm. Tinggal buka aplikasinya, pesen transfer nilai sekian, dikonversi jadi US dollar, udah invest tuh dia. Invest. Tapi dia nggak ngerti karakteristik produknya apa, nggak kenal itu produknya apa, ya istilahnya nggak tahu ilmunya lah. Sehingga dia beli dan tiba-tiba anjlok. Karena Mm. kenapa? Wah, lihat di sini untung kok, saya masuk malah Nah, anjlok. anjlok Ya, iya. artinya memang literasi keuangannya kurang. Kurang. Itu yang paling sering didapati pada investor pemula. Dan itu juga memang dihadapi oleh otoritas jasa keuangan. Oke. Bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia lebih besar dibandingkan literasi Literasi iya keuangannya. betul. Jadi Setiap orang tahun udah hampir pakai sama. produk Tapi jasa nggak ngerti. keuangannya, tapi nggak Nggak ngerti nggak ngerti ini betul. apa Mm-mm. sebenarnya. Jadi Dan salah. aksesnya sekarang juga udah lebih mudah kan Pak? Sangat-sangat mudah. Semua tersedia di gadget Mm-mm. kita. Saking gampangnya itu orang tinggal bahkan dengan nilai tertentu pun dia udah bisa invest. Saking mudah aksesnya dan orang bisa menggunakan jasa keuangannya Mm-mm. semudah itu. Ya. Tapi balik lagi, jangan-jangan ini nggak sesuai dengan tujuan investasi Iya. saya. Itu. Yang kedua ya balik lagi dia nggak disiplin. Itu kesalahan pemula itu karena investor pemula nggak meluangkan waktu. Tadi kalau disampaikan ada check up itu Mm-mm. akan mudah sih Iya. sebenarnya. Oh, kamu alokasikan sekian ya. Iya. Bahkan kalau ada remindernya, jangan lupa habis gajian sisihkan Sisihkan, sekian. ya, Nah ada itu financial itu check akan up. ngingetin. Karena kembali lagi kalau nggak ada yang ngingetin ya lewat-lewat itu aja tuh, gitu kan. Ya terus berikutnya adalah kembali lagi tidak diversifikasi, Oke. hanya invest satu tempat. Oke. Itu. Kapan momen kita memulai untuk diversifikasi Pak? Misalnya adakah indikator tertentu misalnya saya udah nyamannya misalnya di emas nih Pak. Nah, kapan mulai untuk diversifikasi? Oke, baik. Kapan kita mulai diversifikasi? Sebenarnya dari awal kita harus sudah diversifikasi. Oke. Karena kembali lagi pada saat tujuan investasi kita udah set, instrumen-instrumen ini sebenarnya kita udah tahu secara historical memberikan return berapa. Oke. Jadi dan kemudian ditentukan juga kalau pada saat kita mau invest biasanya ya, entah itu reksadana ataupun di saham, itu ada semacam kayak kuesioner Iya, yang mengetahui profil profil resiko ya. resiko. Betul. Nah, sesuai nggak sama itu? Karena pada saat profil resiko kita adalah profil resiko yang konservatif. Konsumsi. Ya otomatis porsi instrumen yang volatilnya kita akan kurangin. Iya. Kita akan besar di instrumen yang pasar uang, kemudian instrumen pendapatan tetap, terus kemudian emas mungkin. Emas ya. Bobotnya akan besar sana. Tapi kalau kita moderat, ya mulailah kita beli reksadana. Reksadana pun mungkin yang campuran agar ada return yang lebih besar. Kita agresif, ya kita bisa beli emas sebagai buffer bisa, cash ada, cuman porsinya kecil. Yang weight besarnya ada di saham. Atau bahkan mungkin orang udah berani kripto, dia tahu kripto, ya udah masuk ke kripto. Atau ke commodities. Mereka udah tahu itu ya udah masuk komoditis. Cuman kembali lagi semakin tinggi potensi return, resikonya juga semakin besar. Karena itu udah kondisi yang sangat umum di investment ya. Nggak ada instrumen yang aman, returnnya tinggi. Nggak ada. Itu mesti akan dibohongin. Entah dibohongin oleh pihak yang bikin konten atau pihak-pihak lain memanfaatkan ketidaktahuan dari sisi Iya, pengguna. tadi literasi lagi balik ya Pak ya. Ya, karena itu sangat fatal. Kalau ditawarkan tiba-tiba Pak, kita tawarkan sebulan dapat return 10%. Wow.
bilang bisnis apa ya? Bisnis apa ya yang Itu segitu kita ya harus Pak? langsung curious tuh. Bisnis Hmm. apa? Kalau setahun udah 120% lumayan nih. Hmm, Terus kita hmm. harus bertanya-tanya bisnisnya apa. Iya. Kalau misalnya udah gitu ngapain dia nawarin ke kita? Ya bener, berarti dia udah settle seharusnya ya Pak ya. Gak usah nyari-nyari orang. Betul. Sangat baik sekali nih orang yang sampai nawarin ke kita. Bagi-bagi berkah itu Pak Itu. namanya. Justru kita harus langsung tanya ini masih masuk akal nggak? Produknya Oke. apa sih yang ditawarkan? Hmm. Resikonya seperti apa? Karena begitu returnnya cukup tinggi, resikonya seperti apa? Iya. Dan kembali lagi, kalau memang produknya adalah jasa keuangan, ini udah under OJK atau enggak? Iya. Penting Karena juga ya. terkadang orang ditawari iming-iming return tinggi, return investasi tinggi, tapi tidak, itu produknya jasa keuangan ya, Iya. tapi tidak di bawah pengawasan Under OJK. license-nya OJK. Nah, itu loh Betul. yang mungkin teman-teman semua juga harus concern di sana juga, Ya. seperti itu. Ya, jangan cuma mau lihat return besarnya aja, ngeliat resiko terus nggak lihat tadi juga tuh. Penting banget untuk cek yang legal gitu ya Pak, Iya. diawasi sama OJK. Betul. Nah, untuk terakhir nih Pak, mungkin kalau boleh kasih tips nih Pak, 3 prinsip penting untuk investasi di masa saat ini yang ekonominya saat tidak menentu, bisa Oke. dibilang masa krisis juga gitu Pak. Ya, oke. Yang pertama tentu mulai dari sekarang kalau mau investasi. Itu kalau kita tunda-tunda ya akhirnya nggak jadi invest. Ya. Yang kedua adalah kemudian diversifikasi. Ketiga, disiplin. Insya Allah dengan 3 ini kita udah tadi pertama adalah mulai dari sekarang, kemudian kita juga diversifikasi, kemudian kita disiplin, ya bisa mencapai tujuan investasi yang kita harapkan. Oke. Baik. Gitu. Baik, menarik banget tadi penjelasan dari Pak Made. Jadi intinya bukan cuma soal pilih instrumennya saja, tapi kita juga harus tahu nih ngatur strateginya seperti apa dan punya mindset sebagai investor. Ya. Jangan cuma mau punya return yang tinggi tanpa memikirkan resiko.